Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dengan NIM 184301025 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa yang bertemakan mendengarkan pelanggan melalui riset atau listening to customer through research. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meneliti perjalanan pelanggan. Pendekatan penelitian yang berbeda diperlukan untuk memahami harapan dan juga persepsi terhadap pelanggan. Terdapat dua kategori utama dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini memiliki manfaat, tetapi masing-masing juga memiliki keterbatasan. Mengukur titik kontak pelanggan atau interaksi individu seperti satu pelanggan telepon, kunjungan layanan, atau penjualan yang membantu perusahaan memahami kinerja dalam pertemuan itu. Memungkinkan peningkatan proses dalam interaksi dan penilaian tentang bagaimana kinerja karyawan dalam proses tersebut. Terdapat tren inovatif adalah meneliti tampilan yang lebih luas yang dikenal sebagai perjalanan pelanggan yang berkontribusi pada pelanggan melalui pengalaman dari ujung ke ujung. Berikutnya yaitu perjalanan pelanggan adalah kelompok titik kontak terintegrasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengalaman menggunakan layanan. Sedangkan untuk perjalanan adalah kelompok peristiwa yang bagi pelanggan dianggap terhubung. Terdapat 6 tindakan sangat penting untuk mengelola perjalanan pelanggan. Yang pertama yaitu melangkah mundur dan mengidentifikasi sifat perjalanan yang diambil pelanggan dari sudut pandang mereka. Yang kedua, memahami bagaimana pelanggan menavigasi di seluruh titik kontak saat mereka menjalani perjalanan atau pengalaman tersebut. Yang ketiga, perusahaan harus mengantisipasi baik kebutuhan, harapan, dan juga keinginan seorang pelanggan. Yang keempat yaitu membangun pemahaman tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Yang kelima yaitu perusahaan harus menetapkan prioritas untuk celah dan juga peluang terpenting untuk meningkatkan perjalanan pelanggan. Dan untuk poin yang terakhir, yang keenam, mereka harus memperbaiki akan masalah. Berikutnya yaitu menggunakan riset pelanggan untuk memahami harapan pelanggan. Mencari tahu apa yang diharapkan pelanggan adalah hal yang penting untuk memberikan kualitas layanan, dan penelitian pelanggan merupakan sarana utama untuk memahami ekspektasi pelanggan dan juga persepsi pelanggan terhadap layanan. Dalam bidang jasa, seperti halnya penawaran apapun, perusahaan yang sama sekali tidak melakukan riset pelanggan tidak mungkin memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang berikutnya yaitu riset pelanggan. Harus berfokus pada masalah layanan seperti fitur, apa yang paling penting bagi pelanggan, prioritas, tingkat fitur apa yang diharapkan pelanggan, dan apa yang menurut pelanggan dapat dan harus dilakukan perusahaan ketika terjadi masalah dalam pemberian pelanggan. Berikutnya yaitu tujuan penelitian untuk layanan. Mengidentifikasikan masalah dan tujuan riset, oleh karena itu penting untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mendefinisikan masalah secara menyeluruh dan juga akurat. Terlepas dari pentingnya tahap pertama ini, banyak studi riset pelanggan dimulai tanpa perhatian yang memadai pada tujuannya. Tujuan penelitian diterjemahkan ke dalam pertanyaan tindakan. Sementara banyak pertanyaan berbeda kemungkinan besar menjadi bagian dari program penelitian tersebut.
Pentingnya untuk memahami apapun persepsi dari pelanggan untuk meningkatkan produktivitas dan juga layanan perusahaan. Meliputi riset kualitatif dan juga kuantitatif. Riset pemasaran tidak terbatas pada survei dan statistik. Beberapa bentuk penelitian yang disebut penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan juga pendahuluan, dilakukan untuk memperjelas definisi suatu masalah, mempersiapkan penelitian yang lebih formal, atau memperoleh wawasan ketika penelitian yang lebih formal tidak diperlukan. Salah satu pendekatan kualitatif paling inovatif dan sukses disebut Zeltman-Metapont Evaluation Technique atau ZMAT. Pendekatan yang dikembangkan oleh Gerard Zeltman dan dilaksanakan oleh Olson-Zeltman Association, sebuah organisasi penelitian dan konsultasi mutakhir. Pendekatannya bergantung pada wawancara ZMAT yang merupakan diskusi intensif selama 2 jam dengan pelanggan yang diminta untuk mengumpulkan beberapa gambar visual yang mewakili pikiran dan persepsi mereka. Berikutnya yaitu mencakup persepsi dan harapan pelanggan. Dengan kata lain disebut dengan ekspektasi, berfungsi sebagai standar atau titik acuan bagi pelanggan. Dalam mengevaluasi kualitas layanan, pelanggan membandingkan apa yang mereka rasakan dalam pertemuan layanan dengan harapan mereka atas pertemuan itu. Pengukuran ekspektasi dapat dimasukkan dalam program penelitian dengan berbagai cara. Pertama, penelitian dasar yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan yang mengidentifikasi fitur layanan atau atribut yang penting bagi pelanggan. Jenis penelitian ini secara kuantitatif menilai tingkat harapan pelanggan dan membandingkannya dengan tingkat persepsi atau harapan pelanggan, biasanya dengan menghitung kesenjangan antar harapan dan juga persepsi. Berikutnya yaitu menyeimbangkan biaya penelitian dan nilai informasi. Biaya penelitian dibandingkan dengan manfaat atau nilainya bagi perusahaan adalah suatu bentuk kriteria utama untuk mengetahui apa saja yang harus diseimbangkan dalam biaya penelitian maupun nilai informasi. Salah satu biaya adalah moneter, termasuk biaya langsung ke perusahaan riset pelanggan, pembayaran kepala responden, dan biaya internal perusahaan yang dikeluarkan oleh karyawan yang mengumpulkan informasi. Biaya waktu juga penting, termasuk komitmen waktu yang dibutuhkan secara internal oleh karyawan untuk mengelola penelitian dan interval antar pengumpulan data dan juga ketersediaan untuk digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu unsur dalam program riset pemasar jasa yang efektif. Gabungan studi dan jenis penelitian akan berbeda di setiap perusahaan. Karena berbagai penggunaan untuk penelitian kualitas layanan dari penelitian kinerja karyawan hingga pengembangan kampanye periklanan hingga perencanaan strategis membutuhkan aliran informasi yang beragam dan inovatif. Permohonan keluhan. Penelitian tentang keluhan adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan perusahaan, membuat banyak perusahaan hanya bergantung pada keluhan untuk tetap berhubungan dengan pelanggan. Penggunaan informasi keluhan biasa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kinerja perusahaan. Semakin perusahaan mengetahui titik lemah dan juga kritik saran dari pelanggan, maka perusahaan akan mengevaluasi kembali hasil yang mereka publikasikan. Studi insiden kritis. Teknik insiden kritis atau CIT adalah prosedur wawancara kualitatif di mana pelanggan diminta untuk memberikan cerita
verbatim tentang pertemuan layanan yang memuaskan dan tidak memuaskan yang mereka alami selama ini. Studi tersebut mengeksplorasi berbagai topik layanan, evaluasi layanan oleh konsumen, kegagalan dan pemulihan layanan, karyawan, partisipasi pelanggan dalam pemberian layanan, dan juga pengalaman layanan. CIT memiliki banyak manfaat. Yang pertama, data dikumpulkan dari sudut pandang responden dan biasanya jelas karena diungkapkan dengan kata-kata konsumen sendiri atau word of mouth dan mencerminkan cara berpikir mereka. Yang kedua, metode ini memberikan informasi konkret tentang cara perusahaan dan karyawannya berperilaku dan bereaksi, sehingga membuat penelitian mudah diterjemahkan ke dalam tindakan. Yang terakhir, ketiga, yaitu seperti kebanyakan metode kualitatif, penelitian sangat berguna ketika topik atau layanan masih baru dan sangat sedikit informasi lain yang tersedia. Metode ini sangat cocok untuk menilai persepsi pelanggan dari budaya yang berbeda karena memungkinkan responden untuk berbagi persepsi mereka daripada menjawab pertanyaan yang ditentukan oleh para peneliti. Persyaratan penelitian. Pendekatan penelitian persyaratan yang lebih efektif dalam industri jasa adalah dengan memeriksa penelitian yang ada tentang prasyarat pelanggan di industri jasa serupa. Survei hubungan dan SERVQUAL. Satu kategori survei dinamai survei hubungan karena survei tersebut mengajukan beberapa pertanyaan tentang semua elemen dalam hubungan pelanggan dengan perusahaan, termasuk layanan, produk, dan juga harga. Pengukuran kualitas layanan yang baik diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang memerlukan peningkatan kinerja, menilai beberapa besar peningkatan yang diperlukan pada setiap aspek, dan mengevaluasi dampak dari upaya peningkatan tersebut. Berikutnya yaitu trailer panggilan atau survei pasca transaksi. Sedangkan tujuan SERVQUAL dan survei hubungan biasanya untuk mengukur keseluruhan hubungan dengan pelanggan. Tujuan survei transaksi adalah untuk menangkap informasi tentang pertemuan layanan utama dan juga pelanggan. Manfaat kuat dari jenis penelitian ini adalah bahwa pelanggan seringkali melihat bahwa panggilan tersebut menindaklanjuti untuk memastikan bahwa mereka puas dengan layanan tersebut. Akibatnya, permintaan tersebut berfungsi ganda sebagai alat riset pasar dan layanan pelanggan. Jenis penelitian ini sangat sederhana dan mudah diterjemahkan melalui informasi yang berkelanjutan kepada manajemen tentang interaksi dengan pelanggan. Berikutnya yaitu pertemuan dan review harapan layanan. Dalam situasi B2B atau bisnis ke bisnis, ketika akun besar terlibat, bentuk penelitian pelanggan yang sangat efektif melibatkan perolehan ekspektasi klien pada waktu tertentu dalam setahun dan kemudian ditindaklanjuti kemudian, biasanya setelah 1 tahun untuk menentukan apakah harapan itu sudah terpenuhi oleh perusahaan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu proses evaluasi checkpoint. Dengan layanan profesional seperti konsultasi, konstruksi, dan arsitektur layanan diberikan dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada cara atau waktu yang jelas untuk mengumpulkan informasi pelanggan. Dalam situasi ini, penyedia layanan pintar mengidentifikasikan proses untuk memberikan layanan dan kemudian menyusun umpan balik di sepanjang perjalanan, memeriksa pada titik-titik yang sering untuk memastikan bahwa harapan klien sudah terpenuhi. Etnografi berorientasi pasar.
Tujuannya adalah untuk memasuki dunia konsumen sebanyak mungkin dan memperluasnya dengan mengamati bagaimana dan kapan layanan digunakan di lingkungan para masyarakat. Pengamatan melibatkan memasukkan pengalaman sebagai pengamat partisipan dan juga mengamati apa yang terjadi daripada mengajukan pertanyaan tentang hal yang akan terjadi. Berikutnya yaitu mystery shopping. Pembeli misterius ini dilatih tentang kriteria yang penting bagi pelanggan perusahaan. Mereka akan menyampaikan suatu bentuk penilaian yang objektif tentang kinerja layanan dengan mengisi kuesioner tentang standar layanan atau dalam kasus lain pertanyaan terbuka yang memiliki kesan kualitatif bagi perusahaan. Mystery shopping memiliki tujuan untuk memperkuat standar layanan agar lebih efektif. Panel pelanggan. Panel pelanggan adalah kelompok pelanggan yang berkumpul untuk memberikan sikap dan persepsi tentang suatu layanan dari waktu ke waktu. Harapan masa depan. Harapan pelanggan bersifat dinamis dan dapat berubah dengan sangat cepat di pasar yang sangat kompetitif dan tidak stabil. Saat persaingan atau kompetitor meningkat seiring dengan perubahannya era dan zaman, maka konsumen menjadi lebih berpengetahuan akan perusahaan yang akan mereka tuju. Riset pengguna utama membawa pelanggan yang merupakan pemimpin opini atau inovator dan menanyakan kepada mereka persyaratan apa yang saat ini tidak dipenuhi oleh produk atau layanan yang ada untuk melakukan evaluasi dan juga pembaruan akan layanan pelanggan. Berikutnya yaitu menggunakan informasi riset pemasaran. Memahami bagaimana memanfaatkan penelitian terbaik untuk menerapkan apa yang telah dipelajari ke bisnis adalah cara utama untuk menutup kesenjangan antara harapan pelanggan dan juga persepsi manajemen tentang harapan pelanggan. Para manajer harus belajar untuk mengubah informasi dan wawasan mereka menjadi suatu bentuk tindakan dan menyadari bahwa tujuan penelitian adalah untuk mendorong peningkatan dan kepuasan pelanggan akan perusahaan tersebut. Manfaat komunikasi ke atas. Jenis komunikasi khusus yang mungkin relevan adalah formal, seperti laporan, masalah, dan pengecualian dalam pemberian layanan, dan informal seperti diskusi antar personel kantor dan manajer tingkat atas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.